Perkenalkan, nama saya Henrico Emmanuel Nihat Langkai dengan NIM 240710110543. Pada saat ini saya akan membahas tentang kebijakan ketenagakerjaan. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama, terutama di negara berkembang. Kedua masalah ini menciptakan dualisme, yaitu jika dikelola dengan baik, kelebihan tenaga kerja dapat memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan. Sedangkan jika tidak dimanfaatkan, akan menciptakan dampak negatif dan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja seringkali menjadi persoalan sulit karena kurangnya persediaan lapangan pekerjaan yang berujung pada pengangguran. Kondisi tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk usia 15-65 tahun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kinerja ketenagakerjaan terkuat di Asia Timur Pasifik didukung pertumbuhan ekonomi dan sektor jasa yang pesat. Di sini terdapat 3 tenaga kerja. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi seperti dokter, insinyur, dan sebagainya. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih. Itu memerlukan pelatihan dan pengalaman seperti sopir, montir, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yang dimana di sini tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan khusus seperti tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Namun, dari sisi penawaran daya saing tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah, terutama dilihat dari tingkat pendidikan dan kesesuaian keahlian. Akar masalah daya saing rendah. Akar dari semua masalah ketenagakerjaan nasional adalah daya saing. Data menunjukkan mayoritas tenaga kerja 91,2% hanya berpendidikan SLTA ke bawah, industri padat karya. Kondisi ini menarik investor industri manufaktur pada karya garmen, tekstil yang mengandalkan upah murah dan pasokan tenaga kerja melimpah. Industri tanpa kaki. Jenis industri ini rentan relokasi ke negara dengan upah yang lebih kecil dan peraturan yang longgar, menyebabkan jutaan buruh kehilangan pekerjaannya sejak tahun 1999 sampai 2002. Dampak demokratisasi. Kebijakan demokratisasi baru dan ratifikasi konferensi ILO meningkatkan biaya operasional, mendorong perusahaan tanpa kaki hengkang. Hambatan pasar tenaga kerja. Menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu prosedur perizinan sulit, prosedur yang panjang, biaya yang mahal, dan waktu pengurusan lama menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas. Yang kedua itu peringkat kemudahan berusaha. Hingga 2014, Indonesia menduduki urutan ke-120 dari 189 negara dalam laporan The Ease of Doing Business atau World Bank. Yang ketiga itu biaya awal tinggi. Tingginya biaya dan aturan deposit modal minimum menempatkan Indonesia di urutan ke-175 untuk memulai usaha. Isu krusial hubungan industrial dan perlindungan. Hubungan industrial. Perselisihan sering terjadi akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak sesuai dengan hak-hak pekerja. Hubungan industrial yang harmonis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sangat penting. Kebijakan perlindungan. Sosoring berjenjang atau hingga 3 tingkatan berdampak pada upah yang sangat rendah. Yang kedua, PHK dan pesangon. Kekuatan kebijakan PHK membuat perusahaan menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran pesangon besar, menghambat minat investor baru. Yang ketiga, upah minimum. Kenaikan upah minimum membebani pengusaha dan menurunkan daya saing, terutama di industri padat karya, diperparah oleh tingkatnya inflasi. Mixing and match dan aspek kelembagaan. Lulusan tidak terserap. Lembaga pendidikan kurang memperhatikan kebutuhan pasar,
berorientasi pada kualitas umum, bukan keahlian spesifik. Lingkungan kelembagaan, aturan formal dan non-formal atau hukum regulasi belum sepenuhnya sesuai, menyebabkan perselisihan dan masalah. Pelatihan tidak relevan. Program pelatihan kerja daerah sering tidak optimal dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha, terutama UMKM. Tidak sesuai keahlian. Sulit perusahaan mendapatkan pekerjaan dan pekerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau link and match. Strategi rekomendasi kebijakan. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan produktivitas. Harmonisasi, standarisasi, dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor. Strategi penetapan standar kompetensi, peningkatan daya saing, pengembangan kementerian pemerintahan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan penempatan. Meningkatkan askes angkatan kerja pada sumber daya produktif, atau menciptakan lapangan kerja, kredit mikro UKM, dan kegiatan padat karya, mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Ketiga, penciptaan hubungan industrial harmonis. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, mewujudkan sistem pengupahan yang adil, meningkatkan perlindungan sosial, dan menerapkan prinsip hubungan industrial dalam pencegahan perselisihan. Yang keempat atau yang terakhir, peningkatan perlindungan tenaga kerja. Mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas teknik pemeriksaan norma kerja, dan ketiga, serta meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jam sostek. Kesimpulannya, pemerintah memiliki peran vital dalam menyusun dan memonitori pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Diperlukan pendirian pusat latihan kerja untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang layak. Pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan solusi konkret agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.